Oke, selamat pagi. Kembali lagi sama Pak Dodi channel. Wah, kita hari ini akan kedatangan tamu, yaitu seorang siswa dari SMP di Malang, di mana siswa ini sangat menarik untuk kita bahas. Dia adalah, silakan perkenalkan diri Anda sendiri. Wah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusdi Kurniawan dan saya berasal dari SMP 30. Wow. Oke, Mbak Rusdi, kita ngobrol-ngobrol santai saja hari ini ya. Kamu nggak usah tegang, kita relax aja. Rusdi, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Tentu saja saya tahu, sekarang kan Hari Guru. Hari Guru Nasional 2025 ya. Rusdi pernah punya pengalaman nggak dengan guru? Pengalaman saya dulu dengan guru tuh ya ada yang menyenangkan dan juga ada yang rasanya kayak tidak menyenangkan dulu. Oke, kita mau bahas ya. Rusdi mau bahas yang menyenangkan dulu atau yang tidak menyenangkan dulu nih kira-kira. Kita nggak usah sebut nama orangnya, Rusdi. Kamu cerita saja kalau kamu mau gitu. Gimana Rusdi? Yang menyenangkan dulu apa yang tidak menyenangkan dulu? Yang menyenangkan dulu. Oke, kita coba. Gimana ceritanya Rusdi? Jadi dulu tuh kelas 2 SD saya juga pernah guru tuh yang sangat friendly banget gitu. Kelas 2 SD ya, friendly banget. Oke, gimana tuh beliaunya? Pokoknya dia tuh orangnya ceria sama terbuka itu buat anak-anak itu. Oke, terus? Selanjutnya itu apa ya, kayak bentar. Beliau terbuka bersama anak-anak gitu ya. Jadi kamu nyaman gitu ya di sekolah ya? Ya saya itu dulu suka bersama itu dulu. Terus kesan yang Rusdi tandai ketika sama beliau yang kelas 2 itu apa yang paling berkesan? Yang berkesan itu bagaimana cara guru tersebut mengajar kepada seluruh muridnya itu. Oke, kamu masih ingat nggak bagaimana beliau ketika mengajar? Ekspresinya mungkin Sangat bahagia gitu lah. beliau bapak-bapak apa ibu-ibu? Seorang perempuan. Oh ibu, oke. Kira-kira kamu masih ingat gak cara beliau ngajar yang paling kamu berkesan banget? Rasanya karena semuanya kalau dia ngajar tuh kamu bisa berkesannya itu, gak ada bedanya. Oh gitu ya, berkesan banget ya. Jadi kamu nggak ingat bagaimana mungkin salah satu kata yang sering beliau ucapkan ketika di kelas gitu? Udah agak lupa itu saya. Udah agak lupa ya, tapi yang jelas beliau sangat berkesan gitu ya buat kamu di kelas 2 SD ya. Iya. Ya. Oke, sekarang pengalaman yang kurang mengenakan Rusdi. Yang kurang mengenakan tuh ya kadang saya tuh pernah nggak dengerin dia terus saya kena omel gitu. Oh, kamu bikin kesalahan. Iya itu. Terus habis itu Ya kena marah lagi. kena marah. Oh, hukuman apa yang mungkin pernah harus dialami dan itu apa ya? Teringat sampai sekarang Rusdi. Saya dulu tuh pernah dihukum seperti itu loh, disuruh lari muter lapangan sebanyak 5 kali. 5 kali. Iya nih. 5 kali keliling lapangan. Besar nggak lapangannya? Tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Tapi akhirnya capek ya, capek juga ya. Saya nggak ngerasa capek itu, cuma ngerasa apa ya? Pas itu saya ngerasa kayak Nyesal. ya itu. Menyesal telah melakukan kesalahan. Menurut Rusdi sendiri ketika Rusdi setelah dihukum keliling lapangan selama 5 kali itu ada perasaan marah nggak selama guru tersebut? Nggak ada itu, nggak ada sama sekali. Kenapa kok kamu merasa nggak marah? Padahal kamu udah dihukum keras ya. Ya nggak ada karena saya itu kan guru favorit saya pas itu. Oh, itu guru favoritnya Rusdi. Iya. Jadi Rusdi merasa Rusdi bersalah, kemudian Rusdi layak dihukum, sehingga ketika Rusdi dihukum, Rusdi menyesal nggak akan mengulangi lagi gitu ya? Iya dia. Oh, oke Rusdi. Rusdi, menurut kamu guru yang baik itu guru yang seperti apa Rusdi? Guru yang baik adalah guru yang sangat terbuka dan mudah menghibur seseorang gitu. Guru yang terbuka dan suka humoris gitu ya. Iya. Sering membuat lelucon di kelas gitu ya. Kalau guru yang Yang kurang baik itu mungkin
karena dulu tuh saya nggak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk ini. Terus? Saya dulu menganggap kalau guru ini buruk, padahal dia itu cuma menasehati dengan cara yang tegas. Tegas. Oh, menurut kamu, menurut Rusdi itu perlukah guru yang sekarang bilangnya killer? Untuk anak sekarang itu perlu nggak, Rusdi? Tergantung pola pemikiran mereka masing-masing gitu. Oke. Bagaimana batasan guru tuh, Rusdi? Intinya gini, guru boleh mendidik anak dengan cara tegas, itu batasannya apa? Dan nggak boleh yang seperti apa? Itu gimana menurut Rusdi? Menurut saya itu batasannya ya tegas, tapi jangan sampai Fisik. ya jangan sampai main fisik juga itu. Oh, jadi kalau menasihati kamu salah, harusnya seperti ini, itu bener ya? Butuh ya anak itu ya? Ya itu. Oh, kalau menurut Rusdi, guru yang terlalu sabar itu baik nggak untuk siswa? Itu baik, tapi kadang juga dimanfaatkan oleh siswa tersebut. Oh, dimanfaat seperti apa? Seperti dia itu kayaknya baik sekali, tapi murid-murid itu malah memanfaatkan dengan cara itu mencaci maki. Oh, kurang ajar gitu ya, akhirnya melunjak gitu ya. Jadi menurut Rusdi, galak boleh, bukan galak ya, tegas gitu ya, tegas boleh, asal nggak boleh main fisik. Tapi bapak ibu guru juga nggak boleh terlalu sabar, karena nanti anak-anak terlalu melunjak gitu ya, Rusdi ya. Rusdi, menurut kamu bagaimana tentang pendidikan Indonesia saat ini? Pendidikan Indonesia saat ini ya cukup baik menurut di mata saya sendiri. Kenapa kok kamu bilang cukup baik? Karena sih ya cukup baik bro. Kalau dibandingkan dengan pendidikan dulu, mungkin Rusdi tahu dari orang tuanya Rusdi atau dari bapak ibu gurunya Rusdi, menurut kamu pendidikan sekarang lebih baik apa tidak? Pendidikan sekarang ya cukup baik lah. Lebih baik ya. Rusdi tahu nggak kalau dulu itu bagaimana pendidikannya? Saya ingat itu dulu tuh pendidikannya agak lebih ditegaskan lagi nih. Lebih tegas, lebih keras gitu ya. Iya tuh. Oke. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya lebih udah nggak lagi, udah kayak apa ya? Ya, pokoknya udah mulai normal ini. Lebih normal. Oke. Rusdi, menurut kamu bagaimana tentang anak-anak remaja sekarang, Rusdi? Orang remaja sekarang ya kadang ada yang netral, ada yang nakal juga gitu. Kenapa sih kok anak-anak itu nakal gitu? Menurut kamu kenapa? Mungkin karena pengaruh dari budaya lain gitu. Budaya lain. Bagaimana caranya budaya lain untuk masuk ke dalam budaya kita? Melalui apa? Jika dulu itu melalui para penjajah, tapi sekarang udah melalui gawe sekarang. Melalui gawe. Menggunakan apa? Gawainya itu bisa dari yang paling banyak itu ya itu bisa smartphone sama media sosial kali ya. Iya tuh. Menurut kamu anak-anak menggunakan gawai setiap hari bisa 5 jam atau bahkan 10 jam, mereka nggak bisa lepas dari gawai. Menurut kamu itu beresiko nggak untuk bangsa ini? Tentu saja berisiko jika itu yang dia lihat adalah hal yang buruk gitu. Oh, terus bagaimana Rusdi caranya anak-anak itu atau kamu sendiri mungkin ya membatasi atau mungkin memfilter agar tidak terpengaruh hal-hal buruk dari media sosial? Caranya yaitu dengan cara itu apa ya, pokoknya yang kita harus memilah antara yang baik dan buruk di media sosial. Kita harus memilah antara yang buruk dan yang baik di media sosial. Bagaimana cara memilahnya, Rusdi? Kamu tahu sendiri kan, kalau kita TikTok lah paling enggak. Kamu pernah main TikTok enggak? Nah itu kan kalau kita scroll kita kan nggak bisa milih tuh. Ternyata muncul sendiri kan, oh yang baik lewat, yang kurang baik juga lewat. Nah ini bagaimana cara kita untuk memfilternya, Rusdi? Tergantung dari apa jenis kontennya itu. Oh, kita harus pilih konten ya. Oke, konten apa kira-kira Rusdi yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh anak-anak ini? Bisa jadi seperti edukasi ilmu pengetahuan gitu ya. Edukasi ilmu pengetahuan. Ada yang Rusdi
seneng nih nggak di media sosial yang mungkin itu sangat berguna nih untuk kira-kira kalau semua remaja sekarang melihat ini berguna banget nih, apa kira-kira konten apa? Ya itu sebelumnya yang konten pengetahuan yang sekiranya sangat bermanfaat itu. Kamu sekarang sedang menikmati konten apa sekarang? Saya lebih suka itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang spesifik, yang khusus apa yang kamu sedang nikmati sekarang? Ya, saya tuh lebih suka yang sains. Sense ya. Menggunakan benda atau cairan atau alam atau bagaimana? Semuanya gitu. Semuanya itu ya, kamu sedang menikmati ilmu itu ya, Rusti ya. Rusti, kamu kan sekarang kelas berapa? Saya kelas 9. Kelas 9. Rusti kan kamu sekarang kelas 9. Habis ini lulus ya, amin. Lulus. Ingin lulus gak? Ya, mau. Ingin lulus ya, oke. Habis ini kan kamu lulus, kamu habis itu masuk SMA atau SMK gitu ya. Kemudian kamu mungkin ada bekerja, kemudian atau kuliah gitu Rusti ya. Ya. Menurut kamu bagaimana sih caranya biar kamu nanti bisa sukses? Atau mungkin kamu bisa berbagi nih, bagaimana caranya remaja-remaja sekarang itu agar nantinya bisa sukses Rusti? Menurut cara saya sendiri itu ya itu, saya nggak, dulu itu saya sering menggunakan media sosial, tapi sekarang sedang nggak lagi, udah bosan main media sosial. Terus yang kedua itu saya tuh harus belajar itu, belajar yang benar-benar itu, dan mengerti apa yang saya pelajari. Dan yang ketiga saya tuh lebih suka yang apa ya, lebih suka sendirian saja daripada sama anak-anak yang itu, Yang apa? anak-anak yang kiranya pergaulannya salah itu. Oke, ada lagi? Itu aja gitu. Jadi batu rangkum ya. Jadi agar kamu sukses, media sosial dibatasi, kemudian belajar hal-hal terbaru, terus belajar. Kemudian yang ketiga ini yang sangat menarik Rusti ya, kita batasi pergaulan yang nggak penting ya. Pergaulan yang nggak penting, anak-anak yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik, itu kita batasi Rusti ya. Tapi Rusti punya teman nggak? Banyak? Cukup ada. Cukup banyak ya? Cukup nggak itu untuk membuat kamu bahagia di sekolah, bahagia di rumah, teman-teman kamu itu? Ya cukup ini. Punya teman banyak itu penting nggak Rusti? Penting ini. Penting ya? Dan kamu sekarang udah lebih banyak untuk temannya gitu ya? Gitu ya Rusti ya? Oke. Rusti, satu kalimat lah untuk guru-guru Indonesia sekarang, harapan kamu atau mungkin keinginan kamu atau mungkin doa kamu untuk Bapak Ibu guru di Indonesia sekarang, terutama guru-guru kamu di SMP ini, apa Rusti? Saya itu berharap supaya guru di kemudian hari atau para keturunan kita jika ingin menjadi guru dapat lebih baik juga. Harapan kamu Bapak Ibu guru seperti itu ya. Oke. Cukup menarik Rusti. Rusti, sekian dulu ya ngobrol dari kita tentang Hari Guru. Terima kasih Pak Do bisa berkesempatan untuk ngobrol sama Rusti lebih banyak lagi. Pak Do izin ke Rusti, bagaimana kalau video kita upload di YouTube? Boleh kira-kira? Boleh ya? Kalau apa ya Rusti ya? Oke. Sekian ngobrol-ngobrol bareng kita Bang Rusti. Nantikan ngobrol kita selanjutnya di episode selanjutnya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu guru Indonesia. Sukses selalu untuk siswa-siswi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tutup. Oke.